Salat Allah wajibkan terhadap kita orang yang beriman. Sehari semalam Allah atur menjadi 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat sungguh telah Allah wajibkan terhadap orang yang beriman. Di dalam Al-Quran itu mawqutan, di waktu-waktu ayat muaqqatatan di waktiha, yakni di waktu-waktu muqayyadan, dipisah-pisah waktunya. Sehingga ada dikatakan man taraka sholatan khamsan muta'ammidan, barang siapa orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan disengaja, fajazauhum jahannam khalidan fiha, maka balasannya bagi orang yang meninggalkan sholat adalah neraka jahanam untuk selama-lamanya. Jadi sholat 5 waktu itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan sekedar barangkali pas kebetulan kita lagi nyantai atau lagi senggang waktunya. Baik dalam keadaan sehat, keadaan sakit, dalam keadaan susah, senang, sholat tetap wajib kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidq wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wa qala aidan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي الزَّمَانُ إِلَّا مَا بَعْدَهُ شَرٌّ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا ابواب فضلك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratil mukarramin wa julasul fudala, para asatidzah, para hujjaj, para bin sepuh, para aparatur pemerintah, wabil khusus yang sama-sama kami hormati segenap pengurus pemakmuran Dewan Pemakmuran Masjid Darul Ilmi dan segenap jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Tiada kata yang pantas dan patut kita ucapkan dalam kesempatan subuh yang sangat sejuk ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah, yang dengan dirinya ridho rahmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kaki ke dalam tempat yang suci dan mulia ini dan bersama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah bersama-sama yang dilanjutkan dengan pengajian rutin hari Ahad. Besar harapan mudah-mudahan seluruh aktivitas yang sudah kita laksanakan selama ini, wabil khusus ibadah sholat subuh yang baru saja kita laksanakan ini, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjembataninya untuk sampainya kita kepada Allah dengan digarungkan
sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya, yang mampu menjalankan segala perintahnya dan juga mampu menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya besar harapan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat terutama daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan bahasan, terlebih dahulu kita membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah, yang mana Fatihah ini dengan wasilah Fatihah kita mohon kepada Allah, Allah selalu memberikan kita barokah panjang umur, murah rezeki, sehat rohani dan jasmani, diberikan kekuatan iman dan Islam hingga akhir hayat nanti, dan juga Allah menjadikan lingkungan kita, negara kita, lingkungan dan negara yang baik, yang barokah, yang senantiasa selalu dijaga oleh Allah dari berbagai macam musibah dan bahaya, dan mudah-mudahan wabil khusus kita dapat mampu mengaplikasikan kehidupan ini hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan pula kepada Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunan kita dijadikan anak cucu putra-putri yang baik-baik, yang soleh, yang soleh, yang senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita barokah dalam segala aktivitas, barokah dalam jiwa kita, sehingga kita selalu dibimbing oleh Allah menuju kepada jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan seluruh pengurus-pengurus Masjid Darul Ilmi dan seluruh dermawan-dermawati yang sudah ikut mendirikan, membangun, memotivasi baik dengan berupa materi atau dengan yang lainnya, tenaga sumbangsaran. Mudah-mudahan seluruh perjuangan beliau-beliau ini dapat diterima oleh Allah dan diganti dengan berbagai macam pahala, rezeki yang barokah, yang berlimpah, yang mudah, yang tentunya sekali lagi untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma inna bi mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bahasan yang lalu masih tentang maksiat badan. Wa qul fardi min sholatin wa shaumin bi ghairi udhrin. Termasuk maksiat badan adalah memutuskan kefarduan seperti meninggalkan sholat atau puasa. Sholat Allah wajibkan terhadap kita orang yang beriman. Sehari semalam Allah atur menjadi 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat sungguh telah Allah wajibkan terhadap orang yang beriman. Di dalam Al-Quran itu mawqutan, di waktu-waktu ayat muaqqatatan di waktiha, yakni di waktu-waktu muqayyadan, dipisah-pisah waktunya, sehingga ada dikatakan man taraka sholatan khamsan muta'ammidan,
Barang siapa orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan disengaja, fajazauhum jahannam khalidan fiha, maka balasannya bagi orang yang meninggalkan sholat adalah neraka jahanam untuk selama-lamanya. Jadi sholat 5 waktu itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, bukan sekedar barangkali pas kebetulan kita lagi nyantai atau lagi senggang waktunya. Baik dalam keadaan sehat, keadaan sakit, dalam keadaan susah, senang, sholat tetap wajib kita laksanakan. Wasaumin, dan kita meninggalkan puasa bi ghairi udhrin, tanpa ada elat atau alasan, tanpa ada udzur. Timbul pertanyaan, bagaimana saya kan seorang pegawai keras, barangkali buruh kasar, saya tukang ngaduk, saya tukang tembok, atau saya barangkali lagi ada orang suruh gali sumur di bulan puasa. Pertanyaannya, 11 bulan kemarin dikemanain? Kan ada orang dengan tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa dosa, dia kerja di lingkungan orang-orang beriman atau orang yang sedang berpuasa, dia gali sumur, makan aja, ngerokok aja tanpa ada malu. Yang dosa siapa? Bukan hanya orang yang kerjanya saja, termasuk orang yang mempekerjakan orang di siang hari bulan puasa pun juga sama dosanya. Perumpamaan, kalau orang baca Al-Quran, al-qari wal mustami yastawiyani fil ajri. Orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang mendengarkan baca Al-Quran, maka Allah berikan pahala yang sama seperti orang yang baca walaupun hanya mendengar. Pun pula dengan kita tatkala kita menyuruh orang bekerja di rumah kita di siang hari bulan puasa, dengan orang tersebut meninggalkan kewajiban puasanya, maka dosanya bukan hanya bagi orang yang kerjanya saja, orang yang menyuruh orang tersebut kerja pun juga sama. Pengecualian pertama, kalau orang tersebut disuruh kerja tapi puasa tetap jalan tanpa ada dosa. Yang nomor kedua, orang tersebut memang sehari-harinya nggak puasa. Kan ada orang, mohon maaf, kita menemukan tukang memang walaupun nggak kerja di kita tetap nggak puasa. Ada yang demikian. Nah, itu adalah dosa dipikul oleh dirinya sendiri ya. Wa qat'u naflil haji wal umroh, meninggalkan sunah-sunah haji dan umroh. Li'anna naflahuma kal fardi, karena sesungguhnya sunah-sunah daripada ibadah haji dan umroh itu kal fardi, seperti fardunya saja. Walidzalika lam yumayyizil fardu, oleh karena itu maka tidak ada bedanya fardu minan nafil dengan sunnah bin niyati, di dalam niatnya. Wa muhakadil mu'mini, dan meniru-niru orang yang beriman, ay musyabahatu fil qaul wal fi'li, yani meniru, menyamai orang beriman di dalam ucapan dan di dalam perbuatan. Ada orang adzan misalnya, kita ledek, kita hina, kita guyonkan. Ada misalnya ada aki-aki adzan, mohon maaf misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelek banget yang ada ya. Aturan sudah suara begitu mah jangan ada. Nah, kadang-kadang kita ngomong, dirinya sendiri nggak pernah mau ada. Banyak mengguyonkan orang lain. Jadi buat candaan, atau ada orang ngomong misalnya agak sedikit gimana, aneh mungkin didengarnya, kita jadikan candaan. Atau ada orang yang jalan mungkin ada pincut ya, atau dari berbagai macam ucapan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan dia, padahal itu ada diri orang lain, kita jadikan cemoohan, kita jadikan guyonan. Istihza'an bihi, karena ingin mengolok-olok, mengguyonkan kepada orang tersebut, ke orang mukmin. Ay ala jihati sukhriyati wal istihqar bidzalikal mu'min, yakni dengan cara kita ingin apa? Memperolok dan menghinakan kepada orang mukmin tersebut. Wa tajassusu
Aitat tahumu wal bahsu, mencari, memperhatikan kesalahan orang lain, dicari sampai ke rumah, sampai diintip-intip, sampai ditanya sama tetangganya gimana sih itu perilakunya sehari-hari. Jangan mencari kesalahan orang lain, terlebih kita berburuk sangka. Iyyakum suudzon fa innal dzanna akdzabul hadis. Jauhilah berburuk sangka, karena sesungguhnya berburuk sangka itu adalah sedusta-dusta omongan, akdzabul hadis. Ala auratin nisa, mencari kesalahan, ala auratin nas, mencari kesalahan atau aib orang lain, atau mencari celahnya orang lain, ayubihim, yakni aib daripada orang lain. Wal wasmu fil khaddi awil yadi aw ghairi dzalika, membuat tato. Walaupun sebagian orang sekarang mengatakan ada bahwa pakai tato itu, pasang tato itu katanya seni. Seni kan masih banyak yang lain, tidak lantas harus kita melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal wasam bil khati di pipi awil yadi, atau di tangan, aw ghairi dzalika, atau di selain tempat itu. Kan sering kita temukan baik di jalanan atau bahkan di lingkungan kita sendiri, ada orang yang tanpa iba, tanpa rasa malu, ya, dia mentato seluruh tubuhnya, atau barangkali di bagian-bagian tertentu, di leher, di dada, ataupun di apa saja yang barangkali dilarang oleh agama. Wahwa, adapun yang namanya wasam, tato, itu ghazruha bi'ibratin, menancapkan jarum, ya, sumayaturu alaihan nur, terus di apa? Dibubuhi, ya. Alaiha, kepada apa? Kepada pipi atau kepada yang lain. Apa an-nuru? Asap. Wa huwa dukhanu syahmi, yaitu asap yang dibakar dari bakaran gaji, hatta yahdura, sehingga berwarna hijau. Nah, ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Qala alaihi salatu wassalam, la'anallahu al-washimata wal mustawshimah. Allah melaknat bagi orang-orang yang selalu membuat tato pada tubuhnya, atau orang yang mentatonya, ya. Orang yang ditato dan yang mentatonya sama, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya pun juga sama. Kalau yang ditato dapat 10, yang mentatonya pun juga sama 10. Wa hadirul muslimi fawqa salasin, dan mendiamkan orang yang mukmin, orang yang muslim, ukuran kurang lebih 3 hari. 3 hari tanpa sebab, tanpa apa, atau tetangga kita ada salah, udah minta maaf kepada kita, kita diam aja, ditanya aja, nggak nyaut. Dia tetangga kita baca assalamualaikum, kita diam aja, malah melengos. Nah, ini bukan terjadi di abad ini saja, ini sudah terjadi dari zaman-zaman terdahulu. Yang ironi, kadang-kadang depan-depanan rumahnya, hanya gara-gara tetangga beli mobil baru kita diem aja. Tetangga punya barang baru kita diam aja. Minal ayami, dari beberapa hari, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Nabi? La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, apa ayah juro akhuhu fawqa salasati ayamin, mendiamkan, ya, saudaranya yang muslim fawqa salasati ayamin, lebih dari 3 hari. Faman hajarahu fawqa salasin, barang siapa orang yang mendiamkan orang yang muslim selama 3 hari lebih, fama tadakhalan nar, lantas dia mati dalam keadaan saling bermusuhan atau membenci kepada orang lain, atau mendiamkan tetangganya, lantas dia meninggal, dakhalan nar, maka dia jaminan yang masuk ke dalam neraka, sekalipun dia ahli ibadah. Tetapi dengan catatan, membencinya dengan tanpa ada ilat, tanpa ada alasan yang jelas. Wa inna ma yahrumu hajrul aksara minas salasi, dan pastinya diharamkan mendiamkan di atas melebihi dari 3 hari.
illa li'udrin syar'iyyin, kecuali ada udzur yang syara. Saya ada alasannya ngediamin dia. Kenapa? Kakaunil mahjuru nahwa fasikin aw mubtadiin. Seperti adanya kita diam kepada mereka itu ada alasannya mana? Karena dia orang fasik, suka berbuat maksiat, berbuat onar, aw mubtadiin, atau orang ahli bid'ah. Nah, bid'ah yang bid'ahnya bid'ah dolalah. Kerjaannya kita punya tetangga nih, semenjak ada dia di rumah kita kerjanya judi, mabuk, berantem mulu. Setelah kita kasih tahu, kita kasih nasihati, dia malah marah kepada kita. Boleh kita mendiamkannya, misalnya dengan niat supaya apa? Supaya dia berpikir, berubah. Karena setelah kita nasihatin, dia ingetin, bukan malah apa? Bukan insaf, tapi malah makin menjadi. Tetapi kalau ukurannya barangkali dengan didiamkan, dia malah tambah kebidahannya atau kekufuran atau kefasikannya. Nah, mungkin orang ini tersebut harus dengan apa? Dengan biqalbin layyin, dengan hati yang baik dan perilaku yang baik, tutur kata yang baik. Coba kita dielus, dibawa deketin. Karena kita mendekati seseorang itu berbeda-beda cara, sama seperti hanya kita mendidik anak. Ada anak itu yang barangkali yang kita harus tegas kepada anak itu. Ada juga yang harus dengan apa? Dengan barangkali dengan lemah lembut. Ini dikasarin anak bukan malah makin baik, makin jadi. Nah, berarti kita harus mencari cara yang lain. Jadi kakau di mahjuri nahwa fasikin aw mubtadiin wa in kana hijruhu la yufiduhu tarkal fiski, walaupun dengan kita mendiamkannya ini tidak memberikan faedah seperti dia meninggalkan kefasikan, ya. Na'am law alima anna hajrahu yahmiluhu ala ziyadatil fiski. Betul, walaupun demikian dengan kita mendiamkannya itu adalah akan menambahkan kefasikan dia. Tetapi kalau dengan demikian, misalnya dengan kita didiamkan, dia malah jauh kepada Allah, malah kurang baik dengan kita atau dengan lingkungan, mungkin cari dengan cara jalan yang lain, dengan cara yang baik-baik. Karena memang idealnya adalah dengan yang baik dulu sebelum dikasih tahu dengan kekerasan. Wa mujalasatul mubtadi'i awil fasiki, kita nyampur duduk dengan orang-orang tukang berbuat fasik, berbuat maksiat. Tetangga kita lagi judi, kita temenin, haram hukumnya, ya. Siapa orang yang muamilah, yang melaksanakan, terus sahidihi yang menyaksikan perjudian, wa katibihi yang menuliskan, itu apa? Sama dalam dosanya Allah berikan apa catatan yang sama. Kalau yang judi Allah bikin 100, yang menyaksikan 100, yang nulis pun juga 100. Saya nggak judi Ustaz, saya cuma di rumah lagi suntuk aja, nggak bisa tidur, saya keluar, tetangga saya lagi main bantingan di pos. Nah sekarang pertanyaannya begini, nih ini disebut dengan bahasa koplah, walaupun nggak pakai duit. Kalau perbuatan tersebut itu adalah tetap yang dilarang oleh Allah, nah, bahasanya untuk menghilangkan suntuk. Karena ini perbuatan ini, mohon maaf, yang gaplah itu sesuatu, walaupun nggak pakai duit nih, sesuatu yang dapat melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, melalaikan kita daripada perintah Allah. Karena awalnya biasanya, mohon maaf, kecil-kecilan dulu, iseng, terus nggak pakai duit, lama-lama kayak enak kalau gini mulu. Nah, cari kertas kita tulis. Ada tukang nulisnya, ada yang nyaksiinnya. Lihatin ya, nanti kalau siapa yang curang nih. Akhirnya dengan makin lama makin jadi. Asalnya main cuma berdua iseng-iseng, lama-lama ada pengikut, nambah satu. Akhirnya jadi apa? Satu pos penuh. Karena nggak ada idealnya, mohon maaf, orang judi begini. Biasanya kita sekarang kan ada WA nih. Di pos masih kurang 1. Yang mana dibilang kurang satu ke apa? Ke 15 orang semuanya dibilang kurang 1, akhirnya ngumpul semua penuh. Akhirnya kita udah ngumpul begini, kayaknya kurang pas kalau kita nggak pakai ini. Ya udah kalau begitu. Nah, dan nggak ada idealnya orang judi begini. Barangkali di situ ada ustaz, ada haji kumpul di pos.
Kata Pak RT-nya, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, hadirin jamaah judi sekalian, rahimakumullah. Berhubung jamaah kita di pos ini udah kumpul semua, mari kita perjudian kita ini awali dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah meridhoi atas perjudian kita. Di situ ada Pak Haji, silakan Ji, ente pimpin dulu Fatihah. Kata Pak Haji, baik bapak-bapak sekalian, kita awali perjudian kita dengan pembacaan Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang menang senang, yang kalah pun juga tidak marah. Al-Fatihah. Gak ada bahasa begitu. Begitu selesai menjelang subuh, di Darul Ilmi udah diapa? Di setel Pak. Yang baca Quran. Bapak-bapak, hadirin sekalian, jamaah judi rahimakumullah, yang menang ataupun yang kalah, berhubung ini sudah menjelang subuh, mari judi kita tutup dengan doa. Dan cuaca bagus, alhamdulillah, Allah ridha kepada kita. Barangkali baik Ustaz, silakan antum baca doa. Ya, kan Pak Ustaznya baik bapak sekalian, alhamdulillah yang judi kita pada malam hari ini hadir semuanya berkat doa kita semua dan atas izin Allah. Allah meridhoi judi kita, si anu menang banyak, kita kalah tapi kita ada sakit hati. Mudah-mudahan besok-besok kita giliran menang. Angkat dong, nggak ada bahasa begitu. Potong kuping saya satu tapi jangan dua-duanya. Kalau ada orang judi sebelumnya baca doa, selesainya baca doa. Yang ada pulang judi semuanya puyeng, yang menang ketawa ketiwi hahaha. Yang judi hati-hatinya ngancem, sialan, lu menang enak, gua yang sengsara. Duit buat belanja, besok buat bayar cicilan motor, gua pakai judi habis. Akhirnya apa? Timbul menendam, nggak ada bahasa begitu. Jadi menemani orang-orang yang berbuat judi, berbuat maksiat, misalnya atau dengan bisyur bin khamrin atau tarkin wajibin, atau menemani orang-orang yang minum minuman keras, atau tarkin wajibin, menemani orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Nah, ini termasuk daripada maksiat badan. Hal yang demikian ini adalah kita menjauhinya, mahdurin yakhussu. Kita haram kita menemani orang tersebut, ya rudduhu, yakni mahdur kepada orang-orang tersebut, kepada orang yang sedang berbuat maksiat. Nah, atau barangkali kita nggak judi tetapi untuk niat menemani mereka, menghibur. Sekarang perumpamaan begini, kalau Allah murka dengan perbuatan seperti demikian, kita duduk di tempat demikian, sama ada orang mohon maaf lagi nyimeng atau lagi mengkonsumsi minuman keras atau mengkonsumsi obat terlarang, tiba-tiba ada razia. Yang dibawakan bukan orang yang mabuk saja, bukan orang yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut saja, tetapi orang yang hadir di tempat tersebut semuanya diciduk oleh aparat. Pun pula dalam masalah keharaman seperti tadi, bukan saja orang yang berbuat maksiat atau kefasikannya, orang yang hadir dan ikut menyaksikan sekalipun dia tidak melaksanakan, sama Allah memberikan dosanya. Berbeda tatkala teman kita lagi judi, kita awalnya di situ nggak tahu mau pada judi, kita duduk di situ, kita mau pergi nggak enak, apalagi diancam, lu mau kemana pergi? Coba-coba lu pergi ngadu ke tetangga ke yang lain, lu bacok lu misalnya bahasanya, diancam kita. Nah, tapi hati kita ingkar, merasa tidak senang dengan adanya seperti itu, maka tidak ada dosa. Dan pula sebaliknya, kita tidak hadir di tempat judi tetapi kita ada di rumah, tetapi hati kita ingat ke tempat tersebut. Cuman apa? Kita diancam sama istri, "Pak mau kemana?" "Itu mau ke pos." "Coba aja lu keluar. Lu pulang jam berapa? Nanti gua nggak bukain pintu," kata istrinya. "Ya udah dah mah, saya nggak keluar." Tapi hati nyangkut, hati ingat kepada tempat maksiat tersebut. Ka'annahu yahduru fi, seakan-akan dia hadir dalam tempat maksiat tersebut. Tetapi kalau seandainya kita hadir dalam tempat maksiat tetapi hati kita ingkar, pikiran kita ingkar dari tempat tersebut, ka'annahu ghaba, seakan-akan dia tidak hadir dalam tempat itu sekalipun dirinya ada pada tempat tersebut. Man intahara sahiba bid'atin mala Allahu qalbahu aminan wa imanan. Barang siapa orang
yang menjauhi ahli-ahli bid'ah tersebut, mala Allahu qalbahu aminan, maka Allah akan memenuhi kepada hatinya dengan keselamatan wa imanan dan kepada keimanan. Dipenuhi dengan keselamatan dan iman oleh Allah. Wa man ahana sahiba bid'atin, barang siapa menghinakan kepada ahli bid'ah, amanahu Allahu yaumal faza'il akbar, dan Allah akan mengamankan nanti di hari kiamat, di hari-hari penuh dengan berbagai macam bencana yang sangat dahsyat. Wa man alana lahu au akramahu, barang siapa yang lemah lembut terhadap ahli bid'ah, ahli maksiat, au akramahu atau dia memuliakannya, au laqiyahu atau dia sengaja nyamperin nemuin orang yang sedang berbuat maksiat, ya, bibasarin dengan memberikan kebahagiaan kepada mereka, menyediakan kopinya, menyediakan minuman makannya, faqad istahaqqa bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah menghancurkan, menghinakan kepada segala sesuatu yang sudah Allah turunkan atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kita menghinakan kepada Allah, menghinakan kepada Nabi, menghinakan akan firman Allah dan sabda Rasul. Walubsud dahabi wal fiddati, memakai emas atau perak, fil kulliyi, ya, untuk hiasan, kafal khalin seperti gelang kaki, wasiwarin dan gelang tangan, wa nahwi dalika, wa fil mansur fi sawi wal mumiwati, dan segala sesuatu yang dianyamkan di dalam pakaian, wal mumiwati, dan yang disepuh, ya, dari emas dan perak, wal hariri, dan menggunakan sutra, auma aksaruhu, atau segala sesuatu yang lebih banyak sutra atau emasnya, waznan hiasannya, timbangannya, minhu daripada sutra, ail harir dun aksi yakinan lirrajuli, haram itu buat laki-laki. Laki-laki nggak boleh pakai emas sekalipun dia orang kaya. Laki-laki nggak boleh pakai gelang daripada emas atau perak atau apa. Kalau giliran istrinya nggak pakai kalung, nggak pakai cincin, nggak pakai giwang, giliran suaminya cincinnya emas, kalungnya emas, pakai giwang emas, gelang emas, kakinya pakai emas, laki-laki istrinya nggak pakai apa-apa. Nah, ini kebalik, karena semuanya itu adalah pakaian kaum hawa atau perempuan. Illa khatamal fiddati, kecuali bagi laki-laki menggunakan cincin dari perak boleh, cincin dari perak, ya, tetapi jangan daripada emas. Ayyarumu 'ala ar-rajuli al-balighi wa mislahu khulsa istimalul harir, yakni haram bagi laki-laki menggunakan apa? Menggunakan perak, menggunakan sutra, atau bagi para perempuan-perempuan yang apa? Perempuan-perempuan jadi-jadian atau laki-laki jadi-jadian, bencong. Karena keadaan bencong itu pada hakikatnya sama seperti kedudukan seperti laki-laki, ya. Wa fil hadits sahih, dan dikatakan dalam hadis sahih min riwayat Umar bin Khattab, dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la talbasul harir, makalah janganlah kalian kaum laki-laki memakai pakaian dari sutra. Fa innaman labisal harir, karena sesungguhnya orang-orang yang menggunakan pakaian daripada sutra, fid dunya, waktu di dunia, lam yalbashu fil akhirati, tentunya dia tidak akan memakai pakaian dari sutra kelak nanti di akhirat. Rawahul Bukhari Muslim, riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa yusanu lirrajul, dan disunatkan buat kaum laki-laki khatamun fiddatin, ya, menggunakan ali cincin daripada perak. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin, beliau menggunakan atau memakai cincin daripada perak. Boleh. Rawahul Syekhona kama hakahu Syekhul Islam. Nah, dan utamanya adalah digunakan di sebelah sebelah yang kanan sebenarnya bagusnya. Di sini kalau ada. Mau saya pakai yang sebelah kiri, muat di sebelah kiri. Tapi masukin ke sebelah kanan nggak muat, saya taruh di sebelah kiri. Bukan karena ada jimatnya, bukan. Wah, ini dari depannya harus pakai sebelah kiri katanya.
Enggak, kita nggak ada mbah-mbahnya. Kalau mbah Jawa banyak ya. Kalau orang Jawa mbah mulu. Ya. Wal khalwatu bil ajnabiyati, berdua-duaan dengan lawan jenis di dalam kamar. Bi alam takun hunaka imra'atun ukhra, dengan perempuan yang lain berdua-duaan dalam rumah di saat tidak ada orang di dalam rumah tersebut dan di saat sepi, dua-duaan. Karena terkadang apa? Kita berdua di dalam rumah dengan perempuan yang bukan muhrim, jadi dengan orang lain atau dengan tetangga, sekalipun kita tidak berbuat apa-apa, tentunya akan menimbulkan fitnah. Maka mohon maaf, la yahillu lil mar'ati, tidak halal, tidak boleh buat perempuan memasukkan laki-laki ya di saat suaminya tidak ada di rumah. Haram hukumnya. Bahkan memasukkan tamu sekalipun tidak berbuat apa-apa, yang jelas-jelas suami tersebut tidak pernah senang kepada tamu tersebut, kepada orang tersebut, itu perempuan atau istrinya masukin tamu ke dalam rumah sekalipun pintunya dibuka ya. Wasafarul mar'ati, dan bepergiannya seorang perempuan ya, bi ghairi idni zaujiha, dengan tanpa izin daripada suaminya. Perempuan pergi ke Tanah Abang, ke Cipulir tanpa ada izin daripada suaminya dan tanpa ada muhrim atau sesama jenis yang menemaninya. Tapi sekarang mohon maaf, kadang-kadang suami mau berangkat kerja, dia ikut juga di belakang. Suaminya pergi, dia pergi juga. Banyak yang padahal itu sesuatu perbuatan maksiat. Tapi kalau sekarang kan mohon maaf, lagi pula banyak-banyak HP. Barangkali kalau seorang istri mau pergi daripada rumah, walaupun itu benar perbuatan yang sangat mendesak, seorang istri alangkah baiknya minta izin kepada suami. Kan sekarang ada HP ya, di WA ataupun di telepon, Bang, ayah mau pergi ke Tanah Abang. Mau ngapain lo? Ini anak-anak seragam kan besok sekolah. Oh gitu ya? Emang nggak ada di situ-situ? Nah, kalau kata suami, iya pergi. Kalau kata suami, jangan, nanti gue yang beliin pulang kerja. Nah, enak. Kalau ada izin suami dipersilahkan. Itu pun juga harus ada yang mendampingi, baik itu muhrimnya sendiri atau sesama jenis ya. Kalau alasannya ingin ketemu teman, tapi ternyata ketemu bukan teman tetapi dedemenan, nah di belakang suami, maka adalah neraka bagian buat perempuan seperti ini. Masuk para suami, tatkala suami sama-sama masih muda, ridho rela dengan istrinya kemana-mana pakai wangi-wangian, istrinya dandan melebihi batas umum, memakai pakaian yang ketat. Suami yang seperti demikian sama dengan halnya dia ridho tatkala besok di hari kiamat istrinya nyeret kepada jurang neraka. Lihat di dalam kitab Uqudul Luzan fi Huquqiz Zawjain. Seorang suami yang ridho rela mendandani istrinya biar kelihatan ke tetangganya, ini lu bukan main cantiknya. Oh, alhamdulillah, emang gua mah dapat uang juga buat dandanin dia semua. Nah, suami ridho bangga dengan disanjung begitu. Suami begitu sama dengan ridho bareng-bareng besok dalam neraka dengan istri. Maka lebih baik seorang istri adalah di saat tidak ada suami dan apa adanya, di saat suami hadir di rumah dan cakep-cakepnya. Kenapa? Tubuh ini buat abang seorang, bukan buat tetangga, bukan orang lain yang memandang. Tetapi kalau barangkali, mohon maaf, ya, niatnya begini, bukan untuk gaya-gayaan, bukan buat untuk hebat-hebatan, bukan untuk supaya dipandang oleh lelaki yang lain, tetapi niatnya adalah ibadah dan untuk menutup aurat, dipersilahkan. Niatnya adalah niat yang lurus saja, yang baik-baik, yang niat ibadah aja, sekalipun yang ada. Jadi bepergiannya seorang perempuan tanpa izin daripada suaminya, tanpa ada yang menemani. Ada yang menemani tapi suami tidak mengizinkan, tetap haram.
Nggak boleh ya? Ya nggak apa-apa lah, nah, masih pengen melirik sih. Ya, nenek-nenek mohon maaf, udah pakai kebenan mulu kemana-mana, pakai ciput, udah sambil apa? Sambil gigit sirih sambil nyiri itu, ya. yang mau nengok apalagi anak muda, tapi banyak sih sekarang anak muda yang naksir sama nenek-nenek. Emang apa? Emang kata Nabi begini, la ya'ti zamanun illa ma ba'dahu syarrun. Tidak akan datang suatu masa, tidak akan datang suatu zaman illa ma ba'dahu syarrun, kecuali masa atau zaman tersebut akan jauh lebih buruk daripada hari-hari atau zaman-zaman sebelumnya. Kita rasakan hari ini mungkin lebih menderita daripada hari yang lalu. Keadaan negara, keadaan agama menjadi bulan-bulanan. Para ulama menjadi bulan-bulanan jauh lebih buruk dari masa-masa kita mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu ya. Wastikhdamul khurri karhan, mempekerjakan seorang pembantu di rumah kita dengan dipaksa, maksa orang lain suruh jadi pembantu atau suruh jadi khadim di rumah kita. Walaupun orang tersebut barangkali benar punya tanggungan dengan kita, punya utang kepada kita, tetapi orang tersebut atau Pak, saya tidak harus jadi pembantu di rumah ibu atau bapak, karena saya masih sanggup membayar utang, tapi saya minta tempo 1 atau 2 bulan yang akan datang. Kita paksa, saya nggak mau kalau nunggu 2 bulan. Saya mau hari ini kamu kerja di rumah saya 2 bulan, maka utang kamu lunas. Maka nggak boleh kita memaksa orang seperti demikian, sekalipun orang tersebut ada kewajiban untuk membayar utang. Kenapa? Kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba, sekalipun setiap benda atau barang atau harta yang ada manfaat di dalamnya adalah termasuk hitungannya riba. Kecuali kalau orang tersebut tidak ada niat untuk membayar, nggak ada kemampuan. Dia begini, Bu atau Pak, saya nggak ada kemampuan untuk bayar. Bagaimana kalau seandainya saya kerja di rumah ibu selama 2 bulan? Bagaimana? Saya nanti utang saya lunas, bisa nggak? Oh boleh kalau begitu. Nah silakan, karena ada kesanggupan daripada orang-orang tersebut. Wal istighfafu, dan menghina, menganggap enteng bila ulama kepada para ulama. Maka laknat Allah akan turun bagi orang yang menghardik para ulama, para kiai, para asatid, termasuk para habaib daripada duriannya Rasulullah. Istighfar bila ulama, menghina, menghardik, apalagi sampai mempenjarakan para ulama. Maka jangan harap ada keberkahan dalam lingkungan kita, dalam negeri kita, kalau ulama masih kita jadikan bulan-bulan, apalagi mereka anggap musuh. Alhamdulillah min dzalik. Wabil imamil adil, menghina kepada pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, kalau kita mohon maaf mengingatkan pemimpin-pemimpin yang zalim misalnya, itu mah kewajiban kita sebagai masyarakat, kewajiban warga. Misalnya Pak RT nggak benar, ini ada apa? Misalnya ada bantuan dari kelurahan atau dari atas, ini untuk fakir miskin, di mana bagian untuk apa? Untuk anak cucunya dibagiin sama ponak-ponakannya. Lu kan wajib gua kasih nih, makasih dari mana? Ini dari apa? Dari atas, dari wali kota, dari bupati atau dari gubernur. Sementara orang-orang yang lebih membutuhkan di lingkungan kita tidak perhatikan. Nah, ini termasuk hal-hal yang termasuk pemimpinnya gak bagus. Wajib kita mengingatkan. Wa bisyaibi al-muslim, kita mengguyonkan kepada orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang muslim ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana wa lam ya'rif li'alimina haqqahu. Tidaklah termasuk dari golonganku, kata Rasul, orang-orang yang tidak pernah memuliakan orang yang sudah sepuh, sekalipun dia bukan ahli agama. Karena Rasul beliau berjalan dari rumahnya keluar hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ternyata dia bergegas dari rumah, tapi udah kira-kira pertengahan jalan antara masjid dengan rumahnya, beliau mendapati seorang kakek-kakek yang sedang berjalan terpopok-popok. Rasul tidak mau mendahului kakek-kakek tersebut, karena Rasul sangat menghormati, menghargai kepada orang-orang yang sudah sepuh. Sampai-sampai jangankan untuk berbicara kasar, beliau mendahului jalan
kepada orang tersebut saja tidak berani Rasul, saking memuliakan. Ternyata begitu sudah mendekati masjid itu kakek-kakek belok ke kiri, ternyata itu adalah iblis. Ya. Saking wajib kita menghormati orang-orang yang sepuh. Kadang-kadang kita sama orang tua, aki-aki ini ditendang juga rubuh dia, ditoyol gitu. Jangan. Justru kita sama orang tua itu harus lebih hormat sekalipun dia bukan orang tua kita. Karena tatkala hari ini kita menghormati orang tua orang lain, kelak orang tua kita di saat kita sudah sepuh, orang lain akan memuliakan seperti apa yang kita laksanakan hari ini. Ya. Maka jangan harap orang tua kita dihormati tetangga, dihormati orang lain jika kita tidak pernah hormat kepada orang tua orang lain. Walam yarham shaghirana, kita tidak pernah menyayangi, mengasihi kepada orang-orang yang lebih muda daripada kita. Nah, kita pun sebagai orang tua jangan sombong juga. Diingetin, lu anak muda baru kemarin tahu apa? Gua kan orang tua. Jangan begitu juga. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang kecil. Tatkala kita yang tua salah diingetin sama yang muda, ya tetap kita terima juga. Walam ya'rif li'alimina haqqahu, dan tidak termasuk dari golongan kata Rasul bagi orang-orang yang tidak kenal dengan orang-orang alim. Karena ada satu keluarga tatkala ditanya Nabi siapa, enggak tahu. Padahal dia orang Islam. Ustaz di lingkungan sini siapa ustaznya, enggak tahu. Tapi tatkala apa? Penyanyi yang paling top apa semua dari mulai John Lennon, Michael Jackson sampai Lady Gaga semuanya hafal. Tapi ditanya turunan Nabi, turunannya Nabi tidak hafal. Sampai mohon maaf keturunan para kiai yang ada di lingkungan itu enggak hafal. Tapi giliran dia mau mati dipanggilnya kiai juga, ustaz juga. Rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu kadza bil Bardil Munir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Akrimul ulama fa innahu indallahi kurama." Muliakan para ulama, karena sesungguhnya para ulama tersebut di sisi Allah adalah mereka-mereka yang sangat dimuliakan oleh Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min ijlalillahi ta'ala, ya, dengan senantiasa sebagian mengagungkan kepada Allah, ikramu disyaiba, memuliakan orang-orang yang sudah sepuh, al-muslimi yang muslim. Wa min tamami tawqiril masyayikh, dan di antara kesempurnaan mengagungkan kepada para guru, alla yatakallama baina aydihim, terutama di hadapan guru kita, ya, alla yatakallama baina aydihim illa bi'idnih. Jangan kita berbicara di depan beliau guru-guru kita illa bi'idnih, kecuali atas izin beliau. Dalam artian kadang-kadang kita menyela omongan guru, membentak kepada guru, itu termasuk perbuatan yang tidak baik. Wa bil khabar ma waqarra syabun, ya, tidak semata-mata mengagungkan seorang kepada orang tua, kepada guru atau kepada seseorang, illa qayyadallahu lahu fi sinnihi mayyukiruhu, kecuali Allah akan menakdirkan di umur dia nanti setelah tua, kalau dia mengagungkan orang lain akan mengagungkannya, tetapi tatkala dia menghinakan orang lain pun juga akan menghinakan dirinya pula. Maka hargailah orang-orang yang sudah sepuh yang ada di hadapan kita, di lingkungan kita. Kita tidak menyakiti, kita tidak menghati, hormati orang tua kita. Karena tatkala hari ini kita menghormati orang tua, kelak anak-anak kita, cucu-cucu kita akan menghormati dan memuliakan kita. Demikianlah barangkali budaya yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini ada hikmah dan manfaat yang kita bawa dan menjadi pelajaran buat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu punya banyak tato, tidak perlu dibuang, tidak perlu menyakiti badan. Ya. Sahkah sholat seseorang yang ada tatonya? Sah apabila dia benar-benar sudah bertaubat. Yang penting dia mohon maaf, karena ada ungkapan begini, lebih baik mantan preman ketimbang mantan ustaz. Jangan tangisi tato yang ada pada tubuh kita hari ini. Lantas kita harus menyakiti dengan disetrika dengan apa? Tidak perlu. Yang penting kita taubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Jika itu dilakukan di masa-masa yang lalu. Tapi sekarang banyak. Saya sering pernah nonton TV itu melihat pas ngeliat TV ada pas bulan puasa kan ada suka hikmah Ramadan itu. Jadi
orang yang masuk ke komunitas dia harus hafal Quran minimal 1 juz dulu atau berapa surah. Setelah hafal 1 surah, misalnya surat panjang, dia boleh dihilangkan tatonya. Tato yang permanen bisa dihilangkan, tapi dengan tidak cara dengan ada alat itu yang ditempelkan kepada badannya, kayak seperti dekat ditarik begitu, tatonya ikut nempel, tapi harus beberapa kali. Tetapi kalau saat ini kita menghilangkannya dengan cara menyakiti diri kita, nggak perlu. Cukup kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah harapannya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah menerima taubat dan taat kita kepadanya. Begitu barangkali. Masih ada barangkali? Cukup? Baik, barangkali Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi mudah-mudahan dengan materi yang kita bahas pagi hari ini ada hikmah dan manfaat yang kita bawa, dengan harapan yang mudah-mudahan kita dijaga selalu oleh Allah daripada perbuatan yang tidak baik, dan Allah menuntun kita kepada jalan yang diridhoinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan terakhirnya kita mudah-mudahan Allah menghindarkan berbagai macam penyakit, khusus penyakit yang sedang mewabah di lingkungan kita, di negara kita. Tetapi mohon maaf, sekalipun demikian tidak harus meninggalkan sholat, tidak harus meninggalkan pengajian, tidak harus membuka aurat, tidak perlu kita menutup diri di rumah, karena itu juga tidak baik pula. Lebih baik di saat-saat demikian kita banyakin zikir kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak barangkali kita musyawarah, membuka kajian-kajian. Harapannya mudah-mudahan Allah menghilangkan, terlebih-lebih menjauhkan wabah tersebut dari lingkungan dan negeri kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Biridillah ta'ala wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hadhihi wa ala kulli sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullah ya Allah ya Maulana ya Mahmud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Ilahana ka maqsudina wa ridha matlubina atina mahabbata wa ma'rifatan. Allahumma waffiqna li ta'atika wa taksir wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Allahumma asli aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka a'lana a'malina. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrabbis samawati wal ardh. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Allahumma sallimna wa sallimil muslimina min jami'il afati wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wa iyyahum min jami'i syarri masa'id dunya wad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah barangkali, lebih kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Khudma syafa wa da'ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.